Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang sertifikasi layak fungsi atau masalah bangunan gedung berdasarkan sejarah atau standar peraturan SLF tentang bangunan gedung tersebut. Kemudian pengertian SLF serta tata cara pembuatan SLF yang berguna bagi owner, konsultan maupun pengkaji bangunan gedung tersebut. Serta di sini ada poin yang membuat istilahnya poin terpenting dari sekian banyak hal tersebut ialah kelebihan dan kekurangan SLF sistem yang saat ini sedang digunakan menurut pandangan dari saya. Yang pertama, proyek yang pernah saya kerjakan dengan dasar SLF tersebut antara lain di kota Semarang, di kota Ungaran, Solo, Sukoharjo, Jepara, serta Kebumen, dan kemarin baru ada kita di Magelang juga yang tahun 2020 ini, yang Februari 2019, beberapa kota yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian background saya kenapa bisa mengungkapkan hal SLF ini ialah saya terus terang background bekerja sebagai tenaga ahli atau praktisi bangunan gedung, terutama di bidang struktur. Saya praktek dari sejak tahun 2016 sampai dengan 2018 saya masih menjadi asisten salah satu dosen guru besar teknik sipil di Universitas Islam Sultan Agung, yaitu Prof. Antonius, yang sampai saat ini sering saya berkomunikasi dengan beliau. Kemudian dari 2018 sampai sekarang saya sudah berdiri sendiri sehingga kita lebih banyak saling sharing tentang pengalaman atau pekerjaan. Kemudian dari bangunan yang disyaratkan SLF untuk Permen PUPR nomor 200 2018 ini terdapat di pasal 4 bangunan apa itu, ya, ini untuk owner bisa mengklasifikasi bangunannya itu kira-kira jatuhnya di bangunan apa. Apabila bangunan itu bangunan yang sederhana tingkat 1 atau tingkat 2, kemudian bangunan sederhana atau bangunan yang dengan spesifikasi khusus juga berbeda-beda terhadap syarat-syaratnya. Dari SLF sendiri membagi dua pokok utama, yaitu dari kompleksitasnya seperti bangunan sederhana, tidak sederhana maupun bangunan khusus. Kemudian dari kondisi bangunan gedung tersebut yang dapat diartikan bahwa tentang tata cara pemeriksaan kelayakan fungsi bangunan gedung. Berbedanya kalau misalkan bangunan sederhana ini tidak terlalu rumit tentang tata caranya, apabila khusus dan tidak sederhana ini sedikit banyak lebih rumit atau lebih kompleks datanya. Kemudian tata cara penerbitan SLF-nya pun juga beda. Temponya kalau rumah tinggal atau bangunan sederhana lebih cepat karena tidak banyak dokumen yang dikaji dan rapat, mereka lebih cepat penerbitannya. Kalau bangunan tidak sederhana memang perpanjangan tangannya agak banyak. Mungkin dari sederhana mungkin langsung ke PU mensurvei selesai, kalau dari tidak sederhana dan khususnya perlu mengkaji secara konsultan swasta ataupun konsultan negeri yang mengkaji bangunan tersebut. Bangunan yang disyaratkan SLF ialah seperti yang saya sampaikan tadi dari Permen PUPR nomor 99 tahun 2006 sendiri, dikatakan bangunan sederhana apabila disebutkan pada poin-poin berikut dengan desain prototip luas 1-2 500 meter persegi maksimum, kalau bertingkat sampai dengan luas 70 meter persegi. Untuk pelayanan kesehatan seperti puskesmas, apabila bunyinya puskesmas itu masuk dalam sederhana. Apabila bunyi bangunan tersebut ialah bangunan klasifikasi rumah sakit tipe C, tipe D, tipe A, itu harus dengan spesifikasi tidak sederhana atau bangunan tidak sederhana. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, rumah sakit ini adalah rumah sakit yang harusnya dimasukkan ke dalam gedung yang tidak sederhana. Kemudian dengan bangunan gedung khusus ya, seperti bangunan gedung nuklir, bangunan gedung-gedung yang level-level nasional atau gedung pemerintahan istana negara, itu harus dengan spesifikasi yang sedikit banyak kompleks. Makanya tidak heran apabila harganya juga mungkin lebih mahal ketika kita mengkaji dari bangunan gedung tidak sederhana dan gedung sederhana. Peluang dokumen administratif yang saya sampaikan tadi, dokumen itu ada 3,
ada dua yang utama sebenarnya, dua, ya dokumen administratif dan dokumen teknis. Dokumen administratif ini dimiliki owner dari perizinan ke dinas terkait yang saat perencanaan. Kalau dokumen teknis itu dokumen dari owner, biasanya berhubungan dengan konsultan perencana ataupun kontraktor, itu biasanya ada dokumen teknis. Untuk lebih jelasnya ini saya lampirkan beberapa ataupun mungkin full ya, nanti lebih jelasnya dapat di-download di lampiran 2 Permen PUPR nomor 27 tahun 2018. Ini secara administratif bangunan gedung itu apa saja. Apabila bangunan gedung Anda masuk yang sederhana, itu checklistnya juga sudah ada apa yang perlu dilampirkan. Itu kelihatannya lebih sedikit ketimbang bangunan gedung yang tidak sederhana, dan khususnya bangunan gedung yang dengan spesifikasi khusus itu amat sangat kompleks dokumennya. Kemudian dari administratif juga sama. Dari administratif sendiri dapat disediakan oleh owner dari dokumen perencanaan dan konstruksi yang seperti saya sampaikan tadi. Dari perencanaan dan konstruksi itu sedikit banyak akan menguak tentang real keadaan di lapangan saat tempo hari dikonstruksi dan direncanakan. Kemudian hari ini saat dilakukan SLF itu benar nggak sih data itu real atau data yang dibuat-buat agar istilahnya, mohon maaf, untuk menipu owner itu kan hal yang tidak baik juga seperti itu. Kemudian dari konsultan ini, saat ini kita akan bahas dari pemeriksaan konsultan pengkaji atau para tenaga ahli nanti akan berkecimpung untuk membahas tentang bangunan tersebut itu diperlukan apa saja sih. Mereka para tenaga ahli biasanya memerlukan serangkaian data, terutama untuk dari segi tata bangunan ini sudah ada tertera checklistnya, nanti bisa dibaca ataupun di-download di lampiran 2 Permen PUPR nomor 27 tahun 2018. Ini nanti umumnya para tenaga ahli sudah paham. Mereka arsitektur ya butuhnya dokumen apa, untuk tenaga ahli struktur dokumen apa, untuk tenaga ahli mekanika plumbing butuhnya apa. Dan biasanya untuk dokumen ini bocorannya sih dari MEP itu lebih banyak dokumen yang mereka kaji, yang mereka handle untuk membuat kajian ketimbang dokumen dari arsitektur dan struktur sendiri. Kalau dokumen struktur itu istilahnya level kedua setelah dokumen mekanika elektrika plumbing. Kemudian paling sedikit data itu kebutuhan data, biasanya data dari arsitektural. Kemudian masih sama, kita bahas dari keandalannya tadi. Dari segi keselamatan ini biasanya dimulai dari orang struktur ini mengkaji fondasi, kolom, balok, plat, rangka atap, dan basement yang tergantung bangunannya itu ada tidak dari subjek tersebut. Umumnya 4 ini harus ada. Kalau rangka atap ini biasanya normatif, biasanya rangka atap ini juga plat lantai, jadikan dak, tidak mengenai rangka atap, biasanya umumnya ada dak. Kemudian untuk keandalan juga sama, ini beranjak kemudian ke sistem kebakaran, ini orang MEP, penangkal petir juga MEP, instalasi listrik MEP. Kemudian penggawaan ini gabungan antara MEP dan arsitektural. Pencahayaan juga sama, gabungan MEP dan arsitektural. Kalau khusus dari kesehatan ini biasanya yang lebih ribet atau lebih kompleks ini gedung-gedung yang berkaitan dengan kesehatan, yaitu rumah sakit. Dan rumah sakit itu dari segi kesehatannya itu amat sangat diperhitungkan ya, dari pengawasan dan pencahayaannya sendiri. Kemudian beranjak ke sama dari keandalan, dari kenyamanan ini biasanya yang mengkaji itu dari gabungan antara arsitek dan MEP terkait ruang gerak ini kan, arsitektural, ruang gerak, sirkulasi dan sebagainya. Kalau kondisi udara, getaran dengan MEP yang melakukan kajian. Kemudian dari serangkaian data tadi sampailah di aspek kemudahan ini akhirnya ini yang sedikit banyak akan dibahas oleh arsitek biasanya umumnya, sampailah
serangkaian dokumen keandalan tadi dimasukkan ke dalam matriks daftar simak yang sudah ada di lampiran 2 Permen PUPR nomor 27 tahun 2018. Untuk lampiran ke-1 mereka biasanya tentang perawatan dan pemeliharaan serta mutu yang teraplikasi di lapangan itu ada di lampiran 1. Kalau lampiran 2 ini khusus terhadap matriks atau cara menyusun dokumennya dengan baik dan benar dari tiap masing-masing subbab yang sudah dipaparkan atau diberikan oleh rule peraturan tersebut. Kemudian dari serangkaian daftar simak, maka konsultan mengkaji bisa melakukan kajian teknis. Kajian teknis ini mengkaji tentang kalau dari suatu sendiri menilai bangunan yang sudah ada ini dirun program lagi dengan bantuan SAP, ETAP, SansPro ataupun aplikasi-aplikasi lainnya itu untuk dilakukan modeling sehingga ketemulah pola bahwa bangunan tersebut apabila terhadap gempa peraturan gempa terbaru itu masih aman atau tidak, itu kan bisa terpola di sini. Contoh katakanlah bangunan tersebut dikonstruksi tahun 2013 katakan seperti itu, sedangkan sekarang tahun 2020 yang dimana peraturan gempanya pun sudah berbeda, yang menginduknya juga sama di ICI. Sedikit banyak ada perubahan yang saya rasa beberapa kota mengalami kenaikan, namun beberapa kota juga ada yang penurunan untuk terkait gempanya itu. Untuk masalah struktur ya, karena saya sendiri juga tenaga ahli struktur, sedikit banyak saya juga paham hal tersebut. Kemudian dari situ kita dapat menyimpulkan dan merekomendasi, oh ternyata setelah dengan gempa yang baru masih aman dan preventifnya seperti apa itu kan akan dijelentrehkan, akan dipaparkan di situ, sehingga muncul rekomendasi. Katakanlah umumnya bangunan tersebut secara visual, secara struktur baik, namun beberapa spot-spot mengalami kerusakan non-struktural. Non-struktural itu apa? Kerusakan retak namun sebatas sampai dengan plesteran atau ajiannya saja, dimana itu kan ada tenggat waktu harusnya idealnya untuk melakukan yang namanya perbaikan, tidak serta-merta hari ini kita kaji, besok keluar rekomendasinya, besok pun harus memperbaiki, nggak seperti itu. Mungkin owner ada pertimbangan lain, dananya tidak cukup, atau dananya dilarikan ke bisnis lain kan. Dari regulasi harus harus istilahnya memberikan jalan tengah kan, seperti itu. Oke, kamu akan terbit SLF, tapi dengan kesepakatan sebelum 5 tahun ke depan bangunan tersebut idealnya sudah dilakukan perbaikan, jadi 5 tahun yang akan datang